Baik, kita akan belajar tentang IPS. Ini adalah tema 9. Kita akan menjelaskan persebaran sumber daya alam dan manfaatnya. Ada sumber daya alam yang dapat diperbaharui, contohnya sayuran, buah-buahan, dan lain-lain. Kemudian, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui ialah yang tidak dapat dihasilkan kembali, contohnya minyak bumi, batu bara, gas alam, emas, dan perak. Perbedaan potensi sumber daya alam di setiap wilayah disebabkan oleh perbedaan kondisi lingkungan alam. Ya, kemudian kita lanjut. Contoh pemanfaatan sumber daya alam di Indonesia bisa dilihat pada tabel berikut. Yang selanjutnya kita belajar PPKN. Ini masih seperti yang tadi juga, ya. Menjelaskan hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Warga negara Indonesia memiliki hak dan kewajiban. Untuk memperoleh hak maka ada kewajiban yang harus kita laksanakan. Bisa dilihat di tabel berikut, di kolom berikut. Ya, baru kemudian yang B, menjelaskan hak dan kewajiban terhadap sumber daya alam. Bisa juga Anda lihat di kolom berikut. Baru yang selanjutnya, hak yang dimiliki dari sumber daya alam di Indonesia. Kita lihat di sini pada kolom berikut. Baru yang seterusnya, menjelaskan kerjasama yang dapat dilakukan untuk menjaga kelestarian lingkungan. Di sini kita masuk bagian pemanfaatan energi listrik pada kendaraan listrik. Apa itu kendaraan listrik? Di sini kita bahas kendaraan listrik adalah kendaraan yang menggunakan satu atau lebih motor listrik atau motor traksi sebagai tenaga penggeraknya. Ya, Anda jangan lupa menulis bagian-bagian yang terpenting ditulis. Kemudian macam-macam kendaraan listrik. Ya, kita bahas macam-macam kendaraan listrik. Bisa di sini yang nomor 1 ialah ada mobil listrik. Mobil listrik adalah mobil yang digerakkan dengan motor listrik menggunakan energi listrik yang disimpan dalam baterai atau tempat penyimpan energi lainnya. Itu adalah yang samping gambar mobil listrik. Tidak perlu menggunakan bensin ataupun bahan bakar lainnya. Kemudian yang kedua ada motor listrik, ya. Motor listrik ada sepeda listrik, sepeda listrik atau dikenal dengan e-bike, power bike adalah sepeda yang mempunyai motor listrik sebagai alat bantu geraknya. Baru yang ketiga di sini ada sepeda motor listrik. Di samping ada gambar motor listrik gesit, ya. Sepeda motor listrik adalah kendaraan sepeda motor tanpa bahan bakar minyak yang digerakkan oleh dinamo dan akumulator. Contoh yang selanjutnya adalah bis listrik. Bis listrik adalah kendaraan bis yang sumber utama penggeraknya adalah motor listrik. Bis listrik dapat menyimpan energi listriknya pada kendaraan itu sendiri atau dapat disuplai terus-menerus dari sumber eksternal. Bisa dilihat contoh gambarnya di samping, ya. Kemudian di sini ada yang kelima, kereta rel listrik. Kereta rel listrik atau disingkat menjadi KRL merupakan kereta rel yang bergerak dengan sistem propulsi motor listrik. KRL tidak memerlukan lokomotif terpisah karena motor traksi listrik tergabung dalam satu atau sejumlah unit kereta, ya. Rangkaian biasanya terdiri atas 2 atau lebih kereta yang digabungkan secara semi permanen. Bisa dilihat gambarnya, ya. Itu adalah contoh kereta rel listrik. Kemudian kita bahas kelebihan kendaraan listrik. Mungkin bertanya-tanya, apa sih kelebihan kendaraan listrik? Atau apa sih kenapa harus menggunakan kendaraan yang dengan listrik, ya? Kenapa yang tidak yang seperti biasa yang menggunakan bahan bakar minyak, ya? Di sini kita akan mencoba membahas tentang kelebihan kendaraan listrik. Coba kita bahas, ya. Di sini yang pertama, mudah untuk digunakan, ya. Yang kedua, perawatan lebih mudah. Kemudian yang ketiga, ramah lingkungan, ya. Yang keempat, tidak menimbulkan polusi baik suara maupun udara.
Baru yang kelima, biaya isi baterai lebih murah dibanding isi bahan bakar minyak, ya. Di sini sangat jelas diterangkan. Baru yang kemudian, menggunakan teknologi terbaru seperti penggunaan teknologi Intelligent Transportation System atau yang disingkat ITS. ITS merupakan sistem keamanan di mana mobil akan segera berhenti sebelum menabrak sesuatu. Wah, ini sangat bagus untuk kita coba, ya. Ini merupakan adalah kelebihan energi listrik. Kemudian kita bahas kekurangan kendaraan listrik. Tadi kita sudah membahas tentang kelebihan, sekarang kita membahas mengenai kekurangan, ya. Yang pertama, harga mobil listrik masih mahal, mungkin masih sedikit, ya. Yang kedua, fasilitas pengisian baterai belum memadai, ya, mungkin masih proses pembuatan. Yang ketiga, bila terjadi kerusakan belum banyak bengkelnya. Selanjutnya kita bahas tentang sumber daya alam pantai dan manfaatnya. Ananda jangan lupa untuk menulis bagian-bagian terpenting dan jangan lupa untuk menonton sampai habis agar tidak ketinggalan materi. Kita belajar daring karena yang kelas 6 sedang melaksanakan ujian sekolah, maka kita dianjurkan untuk belajar agar tidak mengganggu ke kelas 6, maka kita dibuat belajar secara daring ataupun online, ya. Jadi Anda di rumah tetap belajar seperti biasa dan tugasnya tetap dikerjakan. Tahukah kalian apa itu pantai? Ya, mungkin Anda semua sudah tentu tahu apa itu pantai. Bahkan setiap minggu jalan-jalannya ke pantai, ya kan? Di sini Bapak bahas, pantai adalah daerah perbatasan antara lautan dengan daratan. Selain itu, pantai juga dapat diartikan sebagai batas antara wilayah yang bersifat daratan dengan wilayah yang bersifat lautan. Ya, baru di sini kita lihat, kita coba bahas contoh pemanfaatan daerah sekitar pantai. Apa contohnya yang bisa kita manfaatkan di daerah sekitar pantai? Yang pertama, sebagai tempat rekreasi. Pantai memiliki pemandangan yang indah. Masyarakat banyak yang pergi ke pantai untuk berrekreasi. Pantai juga merupakan wisata alam yang memberikan keindahan yang sangat menakjubkan. Dengan adanya ombak, pasir, pepohonan, kuliner, dan cenderamata. Oleh sebab itu, banyak orang yang selalu ingin ke pantai untuk hanya sekedar melepaskan penat atau menghibur diri dengan suasana pantai yang meneduhkan. Jadi kita cocok memanfaatkan pantai sebagai tempat rekreasi, ya. Sangat cocok sekali. Kemudian yang kedua, manfaatnya sebagai lokasi tempat tinggal para nelayan, ya. Nelayan merupakan seorang yang mata pencaharian utamanya adalah menangkap ikan. Nelayan pada umumnya bertempat tinggal di daerah sekitar pantai. Hal tersebut bertujuan untuk memudahkan segala aktivitas saat akan mencari ikan. Baru yang selanjutnya, bisa kita buat manfaatnya sebagai tempat untuk pengolah garam. Masyarakat di daerah sekitar pantai dapat memanfaatkan air laut untuk membuat garam. Air laut dialirkan ke tambak-tambak garam para petani. Tambak garam adalah kolam dangkal buatan yang dirancang untuk menghasilkan garam dari air laut atau air asin lainnya. Air laut atau air garam dimasukkan ke kolam besar dan air dipisahkan dengan garam melalui penguapan alami yang memungkinkan garam untuk dipanen. Ya. Baru kemudian di sini manfaatnya adalah sebagai lokasi pemeliharaan ikan. Para masyarakat dapat membuat kolam di dekat pantai untuk usaha di bidang perikanan, terutama perikanan air asin dan air payau. Contoh jenis ikan yang dibudidayakan adalah ikan bandeng. Ya, bisa dilihat gambarnya. Baru yang selanjutnya, manfaat pantai adalah sebagai tempat untuk pelabuhan kapal. Pelabuhan kapal adalah tempat bersandarnya kapal, baik kapal besar ataupun kapal kecil. Pelabuhan biasanya memiliki alat-alat yang dirancang khusus untuk memuat dan membongkar muatan kapal-kapal yang berlabuh.
Di Batam ini ada pelabuhan kapal, ada di Sekupang, ada di Batu Ampar, dan ada juga di Punggur ya. Kemudian di sini manfaat bisa kita manfaatkan sebagai lokasi budidaya rumput laut ya. Beberapa pantai di Indonesia tidak sedikit dijadikan sebagai lokasi budidaya rumput laut oleh masyarakat yang bermukim di area pesisir. Lokasi yang sesuai untuk budidaya rumput laut yakni sedang di perairan yang tenang, terlindung dari ombak dan angin kencang. Di samping itu, kedalaman air laut tidak boleh kurang dari 70 cm saat surut, dan tidak boleh lebih dari 200 cm ketika air laut pasang ya. Baru yang selanjutnya, manfaat pantai bisa dibuat sebagai tempat hidup hutan bakau. Hutan bakau atau disebut juga hutan mangrove adalah hutan yang tumbuh di air payau dan dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Hutan ini tumbuh khususnya di tempat-tempat di mana terjadi pelumpuran dan akumulasi bahan organik